melakukan pekerjaan bagi Tuhan di dalam jalan Tuhan. Ezra pasal 4 ayat 1-5. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Dari Ezra 4 ayat 1-5 di atas, kita melihat bahwa orang Israel sedang membangun bait suci. Namun mereka menghadapi banyak tantangan dari pihak orang yang tidak menginginkan mereka berhasil membangun bait suci tersebut. Semangat mereka pun menjadi lemah. Tuhan berfirman kepada Zerubabel, pemimpin mereka, bagaimana mereka melanjutkan pembangunan bait suci itu dalam Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam." Ini adalah firman untuk kita juga di zaman sekarang ini. Kita sungguh-sungguh membangun kerajaan sorga dan melayani Tuhan dengan segenap hati kita, sama seperti orang Israel yang mau membangun bait suci. Namun kemudian datang pandemi COVID-19 dengan semua dampaknya. Hal tersebut dapat membuat semangat kita melemah dan ada perasaan takut, di mana kita tidak yakin apa langkah yang tepat untuk masa yang akan datang. Kerap kali ketika kita menghadapi halangan, kita terbiasa mencari solusinya dengan kekuatan kita sendiri. Namun sikap hati seperti itu tidaklah benar, karena kita hanya mengandalkan diri sendiri atau kekuatan manusiawi saja. Walau mungkin menurut pendapat kebanyakan orang saat ini, sikap seperti itu justru patut dihormati, namun Alkitab mengatakan sebaliknya. Yeremia 17 ayat 5 dan 7 berkata, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Dalam melakukan pekerjaan bagi Tuhan, kita harus melakukannya di dalam jalan Tuhan, bukan dengan jalan kita sendiri ataupun cara kita sendiri, apalagi dengan cara yang populer menurut pendapat kebanyakan orang. Pendapat kebanyakan orang di zaman sekarang ini tidak menjamin bahwa itu sesuai firman. Yesaya 5 ayat 20 berkata, "Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit." Banyak berita sekarang dipenuhi dengan hal-hal yang immoral dan kelihatannya hal itu biasa-biasa saja. Yang sangat disedihkan lagi, ketika seorang anak Tuhan mengucapkan hal-hal yang mengumbar hawa nafsu dalam situasi tertentu, dan itu sudah diterima sebagai hal yang biasa juga. Bahkan anak Tuhan lainnya ikut tertawa mendengarnya. Hal-hal yang jahat dianggap biasa atau baik saja. Sejak dari Taman Eden hal ini sudah terjadi, dan tentunya masih terjadi sampai sekarang. Jika semua kejahatan benar-benar ditampilkan sebagai kejahatan, maka kita tidak akan tergoda. Namun firman Tuhan tidak berubah, jalan Tuhan tidak berubah.
Hukum Tuhan tidak berubah. Dosa tetaplah dosa, yang jahat tetaplah jahat. Marilah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam jalan Tuhan, bukan dengan cara kita sendiri, apalagi berdasar pendapat orang banyak. Pendapat kebanyakan orang di zaman sekarang ini adalah bila kita berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, cara apapun dihalalkan. Jalan pintas boleh diambil, walau itu bertentangan dengan hati nurani. Itulah jalan manusia. Yang jahat disebut baik, yang baik disebut jahat. Karena yang baik itu tidak populer, karena yang baik itu dianggap mengekang kebebasan, karena yang baik itu dianggap sudah ketinggalan zaman, karena yang baik itu dianggap menghalangi kemajuan. Banyak orang akan membuat alasan, bukankah ini sudah saatnya bagi hal yang baru, yang modern, yang maju? Sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita dipimpin Roh Kudus, sehingga tidak terjebak dalam tipu daya setan tersebut yang kelihatannya wajar, normal dan baik, namun bertentangan dengan hukum Tuhan. Semua manusia yang dilahirkan dalam dosa penuh dengan siaku dan kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya jalan manusia seringkali menyebut yang jahat itu baik, jika itu menguntungkan dirinya. Sebenarnya sebagai anak Tuhan, akan selalu ada suara lembut dari Roh Kudus yang memperingatkan kita di dalam hati nurani kita untuk tidak meneruskan tindakan itu atau perkataan itu. Hati nurani kita tahu bahwa itu adalah hal yang jahat, namun karena itu membawa banyak keuntungan bagi kita, apakah itu demi mendapatkan keinginan kita, atau demi mempertahankan kekuasaan kita, atau demi mendapatkan banyak uang, atau demi apa saja, kita tidak memperdulikan hati nurani dan meneruskan saja tindakan jahat tersebut. Hal ini juga berarti kita menyetujui bahwa hal yang jahat itu adalah baik, sepanjang itu tidak membahayakan kita, namun justru menguntungkan kita. Paulus menuliskan dalam Roma 7 ayat 19 dan 21, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Manusia dilahirkan dalam dosa, dan dosa hendak mengontrol hidup manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, mengampuni dosa kita, memberi jalan bagi kita untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan memberikan firman-Nya untuk memimpin kita, sehingga dosa tidak menguasai kita lagi. Jika kita mau, kita dapat hidup dalam jalan Tuhan, di mana yang jahat adalah jahat dan yang baik adalah baik. Dan kita memilih untuk melakukan yang baik dan tidak melakukan yang jahat. Dengan kekuatan manusiawi kita tidak sanggup melawan dosa. Itu sebabnya Tuhan mengaruniakan juga Roh Kudus-Nya kepada kita dan mengingatkan kita dalam Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tahu bahwa Paulus yang menuliskan firman ini dahulunya adalah seorang yang menganiaya murid-murid Tuhan. Dahulu ia meyakini yang ia lakukan itu adalah hal yang benar. Dengan kata lain, Paulus meyakini bahwa kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Namun kemudian Paulus bertemu dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 menuliskan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Lalu Kisah Para Rasul 9 ayat 17-18 menuliskan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi.
ia bangun lalu dibaptis. Kemudian Kisah Para Rasul 9 ayat 20 menuliskan, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Betapa dahsyat perubahan Saulus yang kemudian kita kenal dengan nama Paulus, yang tadinya ia berkobar-kobar atau bersemangat untuk membunuh murid-murid Tuhan. Kemudian ia justru berkobar-kobar untuk memberitakan Tuhan Yesus. Dalam ayat 18 dituliskan bahwa seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Cara pandangnya berubah, hatinya berubah, ia bertobat dan jalan hidupnya berubah sepenuhnya. Paulus kini melihat kejahatan sebagai kejahatan dan kebaikan sebagai kebaikan. Dan Paulus membuat pilihan untuk terus di dalam jalan Tuhan, jalan kebaikan. Walau untuk itu Paulus harus mengalami banyak penderitaan. Sejak Paulus mendengar suara Tuhan di dalam jalan ke Damsyik, ia tidak pernah lagi kembali pada cara pandangnya yang lama yang menyebutkan kejahatan itu baik. Saat ini pun ada suara Roh Kudus di hati kita masing-masing. Sebagaimana Roh Kudus mengubahkan hidup Paulus, Roh Kudus juga berkuasa mengubahkan hidup kita jika kita mau, jika kita mengizinkannya. Marilah kita merendahkan hati kita dan bertobat atas semua kejahatan yang kita sebut baik dan kebaikan yang kita sebut jahat. Marilah kita bertobat bila selama ini kita sering bersandar pada kekuatan manusiawi saja. Marilah kita bertobat jika kita selalu mengikuti pendapat orang banyak dan bukan sungguh-sungguh mencari kebenaran. Marilah kita selalu memohon Roh Kudus memimpin kita dan hati kita tetap mau bertobat tiap-tiap hari. Kita mengingat ayat firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 13 sampai 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Janganlah kita membenarkan diri, membuat alasan, tetapi biarlah kita mau merendahkan diri dan bertobat sungguh-sungguh. Biarlah dalam mengerjakan pelayanan kita kepada Tuhan, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mau lagi memakai jalan pendapat manusia dan jalan yang populer namun bertentangan dengan firman, jalan yang menyebutkan kejahatan itu baik. Marilah kita memilih untuk selalu di dalam jalan Tuhan, yang berarti kita selalu hidup sesuai firman dan selalu bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh Tuhan. Kita menyadari bukan kita yang memegang kendali atas hidup kita, melainkan Tuhanlah yang memegang penuh kendali atas hidup kita. Kita tidak mau lagi mengambil jalan pintas. Kita memohon hikmat-Nya setiap hari. Kehidupan kita tidak akan lepas dari halangan dan masalah, namun kita dapat menghadapi itu semua dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Suatu hidup yang tidak didasari kebenaran firman Tuhan dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus akan dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketidakpuasan. Walau di mata manusia terlihat sangat sukses, namun suatu hidup yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan selalu bergantung pada pimpinan Roh Kudus akan penuh dengan damai sejahtera walau di tengah badai sekalipun. Karena ada Roh Kudus di dalam kita dan karena kita memilih hidup menurut Roh, maka di tengah badai sekalipun ada buah Roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di tengah pandemi COVID-19,
Di tengah banyaknya halangan, jangan berhenti melakukan pekerjaan bagi Tuhan Yesus. Mari terus bekerja bagi Tuhan menjelang kedatangannya kembali. Mari lakukan pekerjaan bagi Tuhan di dalam jalan Tuhan, di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di dalam kasih. Amin.